Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ketemu lagi sama Ibu. Kali ini kita akan mempelajari tentang puisi rakyat. Kira-kira apa itu puisi rakyat? Kita akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu ciri-ciri puisi rakyat, pantun, syair, gurindam. Jadi puisi rakyat itu ada 3 ya, dibagi menjadi 3. Pantun, syair, dan juga gurindam. Oke, untuk tujuannya, dengan mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat memahami dan membedakan dari puisi rakyat. Apa aja puisi rakyat? Pantun, syair, gurindam. Jadi nanti Ibu tanya sama kalian, apa puisi rakyat? Pantun, syair, gurindam jawabannya. Ya. Kita ke pantun dulu ya. Yang pertama ada pantun. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu apa sih pantun sebenarnya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada pula contoh pantunnya ya, pantun 1 dan pantun 2. Kita lihat ke ciri-ciri pantun ya. Yang pertama, kalau pantun itu berasal dari tanah Melayu. Sedangkan polanya, untuk pantun itu polanya A, B, A, B. Bu, maksudnya apa Bu A, B, A, B? Kita lihat ke contohnya ya. Nah, maksud dari A, B, A, B itu adalah suku kata akhir. Nih, suku kata nih. Ba, yam, berarti yam. Di bawahnya kantung, berarti tung. Oke. Selanjutnya yang baris ketiga ayam, berarti yam. Selanjutnya baris keempat terakhir sekampung, berarti pung. Nah, untuk polanya dalam pantun harus wajib A, B, A, B. Bukan berarti akhirannya harus A, B, A, B. Bukan, suku katanya. Suku kata yang terakhirnya adalah yam. Ini tung. Ini yam. Ini pung. Ini A. Ini A. Yam, yam. Betul dong? Betul. Kita lanjutkan. Ini harus B, B. Sama nggak? Nggak dong, nggak sama. Karena ini tung, pung. Harusnya ininya pung. Ya. Kita lihat pantun yang kedua. Untuk pantun yang kedua harus polanya A, B, A, B. Kita lihat ini kira-kira A, B, A, B enggak nih? Lihat suku kata terakhirnya ya. Kata terakhirnya kan tidak. Suku katanya tidak. Berarti dak ya. Selanjutnya baris yang kedua. Benang. Berarti nang. Terus yang baris ketiga tidak. Berarti dak. Dikenang. Berarti nang. Kira-kira polanya yang pantun kedua benar gak nih? Jawabannya adalah benar. Karena akhirannya kan dak, dak, nang, nang. Gitu ya. Semoga kalian sudah paham. Kita lanjutkan untuk ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga itu adalah terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Jangan sampai kalian gak tahu nih suku kata yang kayak gimana ya. Tadi udah Ibu contohkan juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dalam pantun, satu baris itu harus terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Caranya bagaimana? Kalian hitung saja. Nih, kita ke pantun 1 dulu ya. Di pantun 1 ini kan air surut memungut bayam. Sayur diisi ke dalam kantong. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Kita harus tahu nih,
terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata atau tidak. Kalian lihat ya di pantun 1. A, ir, su, rut. Ibu nggak lanjutin dulu. Yuk kita bareng-bareng menghitung ya. Kita ulangin ya. A, ir, su, rut, me, mu, ngut, ba, yam. Ada berapa? 9. Kalau angkanya 9 berarti termasuk ke dalam ciri pantun, yaitu 8 sampai dengan 12 suku kata. Kalau suku katanya ada 7 berarti ini tidak termasuk ke dalam pantun. Kalau suku katanya adalah 13 berarti ini tidak termasuk ke dalam pantun. Karena pantun suku katanya harus 8 sampai dengan 12. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Oke, kita lanjutkan baris yang kedua. Dalam satu baris ya, bukan dalam satu bait. Satu baris. Baris yang kedua ya. Yuk kita hitung bareng-bareng ya. Sayur diisi ke dalam kantung. Berapa tuh? 10. Kalau 10 masuk gak ke dalam 8 sampai dengan 12 suku kata? Masuk ya. Kita lanjutkan baris yang ketiga. Jangan diikuti tabiat ayam. Berapa? 11. Masih masuk ya, masih aman. Selanjutnya yang terakhir. Bertelur sebiji riuh sekampung. Berapa tuh? 11. Berarti ini tuh 9. Tadi ini berapa ya? 10, 11, 11. Berarti pantun 1 ini termasuk ke dalam ciri pantun yang benar ya. Termasuk ke dalam ciri pantun yang benar karena terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Begitu ya. Kita lanjutkan untuk ciri yang keempat, yaitu terdiri 1 bait 4 baris. Nih, untuk pantun dari sini sampai dengan ke sini adalah 1 bait. Dimana ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Berarti barisnya ada berapa? Ada 4 atau 4 baris. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk poin yang kelima. Ini Ibu maaf salah tulis ya. Jadi untuk poin yang kelima ini baris ke-1 dan baris kedua dalam sebuah pantun isinya adalah sebuah kiasan. Tidak memiliki arti atau makna sama sekali. Ya, hanya sekedar kata-kata atau hanya sekedar kalimat saja, perumpamaan gitu. Nah, kalau baris ketiga dan baris keempat isinya adalah sebuah isi dari pantun tersebut, ya, atau makna dari pantun tersebut. Ibu kasih tahu dulu nih. Jadi kalau pantun itu adalah sebenarnya sindiran, ya, sindiran atau berisi sebuah nasihat yang baik. Gimana caranya kita menasehati seseorang dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Orang-orang zaman dahulu menggunakan pantun, gitu ya. Selanjutnya, kalian bisa lihat di sini, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Ini tidak ada artinya sama sekali, hanya berupa kalimat, hanya berupa kiasan atau umpama. Sedangkan di baris yang ketiga dan baris keempat ini adalah makna dari pantun tersebut. Makna dari pantun ke-1 atau nasihat yang ada di dalam pantun 1. Ibu bacakan ya. Jangan diikuti tabiat ayam bertelur sebiji riuh sekampung. Mungkin ada beberapa dari kalian bingung, tapi maksud dari jangan diikuti tabiat ayam bertelur sebiji riuh sekampung adalah, jadi gini, ketika kalian mendapatkan informasi atau gosip nih tentang teman kalian, bukan berarti kalian harus menyebarluaskan hal itu. Cukup disimpan di kalian, cukup diketahui oleh kalian, tak perlu disebarluaskan. Jangan kayak ayam lah. Ayam kan kalau pagi-pagi berkokok, satu ayam berkokok, ayam lain pun ikut berkokok lagi. Itu maksudnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke syair. Nah, untuk syair, kalau tadi pantun dari mana? Berasal dari tanah Melayu. Sedangkan kalau untuk syair, itu berasal dari negeri Persia. Agak jauh nih ya dari negeri Persia. Nah, selain itu, untuk polanya, kalau pola pantun itu kan tadi A, B, A, B. Ada 4 baris ya. Syair pun sama, ada 4 baris. Tapi
polanya itu bukan A, B, A, B, tapi polanya A, 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 ya. Jadi harus sama nih. Ketika akhirannya atau suku kata terakhirnya di sini dak, berarti di sini harus dak, di sini harus dak, di sini harus dak, di sini harus dak. Tinggal kalian pikirin tuh, kalau ujung-ujungnya harus dak, 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 berarti kata apa saja, ya? Yang akhirannya suku katanya dak. Nah, selanjutnya untuk polanya harus A, enter, B, 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 B. Gitu ya. Lihat contohnya yang di sini ya. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan. Itulah jalan membetuli insan. Nah, kalau yang di sini, yang ada di sini, ini kurang tepat. Kurang tepat dari segi pola ya. Kenapa? Karena polanya itu kan harus A, atau suku kata terakhirnya harus sama. Tapi di dalam bait yang ini polanya nggak sama atau suku katanya nggak sama. Man, kan, san. Harusnya di sininya man, di sininya harus man juga, di sininya harus man juga, di sininya harus man juga. Gitu ya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Coba di bait yang kedua. Bait yang kedua untuk polanya benar nggak nih? Perahumu berarti mu, kayu berarti yu, di situ berarti tu, itu berarti tu. Nah, ini pun salah atau kurang tepat polanya. Harusnya kalau di atasnya mu, ke bawah pun harus mu semua. Ya, harus seperti itu kalau pola dalam syair. Tidak boleh beda-beda. Ya. Bu, berarti yang Ibu jelaskan ini, yang ini berarti bukan termasuk ke dalam syair. Ini adalah syair, betul syair, cuma tidak sesuai dengan polanya, gitu ya. Masih dalam syair, ini betul syair, cuma polanya itu kurang tepat, gitu ya. Selanjutnya, ciri yang ketiga dari syair yaitu terdiri dari 8 sampai dengan 14 suku kata. Kalau pantun kan terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Tapi kalau syair terdiri dari 8 sampai dengan 14 suku kata. Kalian bisa lihat di sini. Hai itu suku katanya satu ya. Hai muda Arif Budiman. Berapa? 8. Berarti ini masuk ke dalam nih, ke dalam suku kata. Ibu lanjutkan baris keduanya. Hasilkan kemudi dengan pedoman. Berapa tuh? 11. Bisa masuk ya. Alat perahumu juga kerjakan. Berapa? 11. Bisa juga masuk. Itulah jalan membetuli insan. 11 juga sama. Ya. Berarti kalau berdasarkan pola ini kurang tepat. Syair ini kurang tepat. Tapi kalau berdasarkan suku kata, ya, ini syair sudah tepat. Karena berisikan 8 sampai dengan 14 suku kata. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau suku katanya ada 7, berarti bukan termasuk ke dalam syair. Kalau suku katanya ada 15 atau 20 suku kata, berarti itu bukan termasuk ke dalam syair. Gitu ya. Nah, Ibu lanjutkan ya. Kalau syair itu terdiri dari satu bait 4 baris, sama kayak pantun. Cuma bedanya dengan polanya. Kalau pola pantun kan A, B, A, B. Kalau pola syair A, B, 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 C, 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 terus sampai dengan syair itu habis, selesai ya. Satu bait 4 baris nih, ini 1, 2, 3, 4. Ini satu bait nih. Kalau di sini tiba-tiba ada 5, berarti itu salah. Ya. Selanjutnya baris ke-1 sampai dengan ke-4 isi atau makna ya. Jadi baris ke-1 sampai dengan baris ke-4 isinya itu adalah makna, tidak ada kiasan sama sekali. Gitu ya. Isinya adalah sebuah makna, tidak ada kiasan sama sekali. Dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-4 isinya semuanya nasihat. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke gurindam. Nah, untuk gurindam, kalau tadi kan pantun itu berasal dari tanah Melayu, terus syair dari tanah Persia. Sedangkan kalau gurindam dari negeri India. Ya. Selain itu, polanya juga
AA, BB, CC. Kalau syair kan tadi AA, ada 4 baris ya. Tapi kalau gurindam cuma 2 baris. Cuma 2 baris dalam satu bait. AA, BB, CC, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, berarti ngai ya. Terus lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ngai, mai. Jauh banget kan? Ini berarti salah kalau berdasarkan polanya atau kurang tepat. Sedangkan yang di sini, sehari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, ini polanya benar nih. Ini polanya benar. Kenapa benar? Karena ujungnya atau suku kata terakhirnya sama. Bat. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk pola dari gurindam harus AA, BB, CC atau suku kata terakhirnya harus sama. Ini sama juga nih, guru, seteru gitu ya. Selain itu, harus terdiri dari 10 sampai dengan 14 suku kata. Ya, harus 10 sampai dengan 14 suku kata. Kalian bisa lihat di sini. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai. Berapa tuh? Ayo berapa? Kita ulangin. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai. Berapa? 15. Berarti kan nggak sesuai, iya kan? Kita lihat lagi yang baris keduanya. Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Berapa tuh? 16. Ya. Jadi kalau berdasarkan suku katanya ini sudah salah atau kurang tepat. Kita ke gurindam yang kedua. Sehari olehmu akan sahabat. Berapa? 11. Bisa masuk ya? Kita lanjutkan. Yang boleh dijadikan obat. Berapa? 9. Bener gak? Kurang tepat juga. Sama. Selanjutnya ya, kita lihat ke gurindam yang ketiga. Sehari olehmu akan guru. Berapa? 10. Yang boleh ditahukan tiap seteru. Nah, itu baru benar. Gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik per suku katanya. Kira-kira sudah sesuai atau belum? 10 sampai dengan 14 suku kata atau enggak untuk gurindam. Gitu ya. Nah, yang keempat terdiri dari 1 bait 2 baris. Kalau pantun dan juga gurindam, kalau pantun dan juga syair, isinya itu 1 bait 4 baris kan? Tapi kalau gurindam itu beda. 1 bait isinya adalah 2 baris. Gitu ya. Selanjutnya poin yang kelima. Untuk baris yang ke-1 isinya adalah sebuah masalah. Untuk poin yang kedua, untuk baris yang kedua, maksud Ibu, isinya adalah jawaban dari masalah. Ketika di baris yang pertama ini adalah sebuah permasalahan, baris yang ke-1 ini adalah sebuah permasalahan, baris yang kedua itu adalah jawabannya dari permasalahan tersebut. Ya, seperti contohnya gurindam yang kedua. Sehari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Di sini apa ya? Di sini berisikan sebuah nasihat. Kalau kamu mau nyari sahabat, ya harus yang bisa dijadikan obat. Obat itu kan penyembuh. Ketika kalian lagi sakit atau ketika kalian lagi sedih, ya akan selalu ada sahabat yang bisa mengobati kalian, yang bisa membuat kalian lebih ceria, bisa menyemangati kalian, gitu ya kurang lebih. Oke, untuk pantun syair gurindam kurang lebih seperti itu. Perhatikan tugasnya baik-baik. Tugas yang pertama, jangan lupa lakukan absensi kehadiran di grup WhatsApp. Mungkin kalian sudah melakukan kehadiran juga di grup WhatsApp. Dan jangan lupa komentar di kolom komentar di bawah juga, silahkan. Selanjutnya simak video materi ini dengan seksama. Dan poin yang ketiga nih paling penting, catatlah di buku catatan kalian lalu dikumpulkan di meja ibu. Jangan sampai tidak dikumpulkan di meja ibu ya. Nah, untuk mengumpulkannya sudah bisa mengumpulkan besok, silahkan kalian kumpulkan di meja ibu, cari saja meja ibu.
dan sampai dengan hari Senin. Jangan sampai kalian mengumpulkan hari Senin itu jam 11. Jam 11 Ibu sudah tidak ada di kantor, jadi harus jam 10, oke? Selanjutnya, tugas yang kedua, klik link tugas yang berwarna biru di kolom komentar ada di bawah, silahkan kalian klik. Lalu untuk batas waktu mengerjakan tugasnya itu sampai dengan jam 5 sore, ya, sampai dengan jam 5 sore, silahkan. Sudah seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.